1. Andi, seorang pengusaha muda, merasa terancam oleh bisnis saingannya, Budi. Dengan niat untuk mencelakai Budi, Andi menyebarkan informasi palsu bahwa Budi melakukan tindak pidana korupsi. Akibatnya, Budi ditangkap dan ditahan. Tindakan Andi dapat dikategorikan sebagai A. Fitnah, B. Pencemaran nama baik, C. Penghasutan, D. Penipuan, E. Pemalsuan dokumen seseorang. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah A. Fitnah. Fitnah adalah perbuatan menyebarkan informasi palsu tentang seseorang dengan tujuan merusak nama baik atau reputasi orang tersebut. Dalam kasus ini, Andi menyebarkan informasi tidak benar bahwa Budi melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan Budi ditangkap dan ditahan. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur fitnah, yaitu 1. Informasi yang disebarkan tidak benar, palsu, 2. Ada niat untuk mencelakai atau merusak reputasi. 2. Seorang hakim dalam suatu perkara pidana mengadili terdakwa, berdasarkan keyakinan pribadi tanpa mengacu pada bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Tindakan hakim tersebut telah melanggar asas, A. Persamaan di hadapan hukum, B. Legalitas, C. Kemanusiaan, D. Kepastian hukum, E. Kebangsaan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dan pembuktian yang sah di persidangan. Dalam konteks ini, hakim yang memutus perkara berdasarkan keyakinan pribadi, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada telah melanggar asas legalitas, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. 3. Dalam sebuah kasus pembunuhan, ditemukan bukti bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dalam keadaan terpaksa karena diancam akan dibunuh jika tidak melakukannya. Pertimbangan hukum apa yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus ini? A. Tindak pidana berlanjut, B. Percobaan tindak pidana, C. Pembelaan terpaksa, D. Bantuan untuk melakukan tindak pidana, E. Penghapusan tindak pidana. Jawaban yang benar adalah C. Pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau orang lain dari ancaman bahaya yang segera dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pembunuhan dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 4. Sebuah perusahaan farmasi memproduksi obat-obatan tanpa izin edar dan menjualnya kepada masyarakat. Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut? A. Penggelapan, B. Penipuan, C. Pemalsuan, D. Produksi dan atau peredaran barang yang tidak memenuhi standar, E. Pencurian. Jawaban yang tepat adalah D. Produksi dan atau peredaran barang yang tidak memenuhi standar. Perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan tanpa izin edar telah melanggar aturan terkait standar produksi dan peredaran obat, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Obat yang diproduksi tanpa izin edar dianggap tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Tindakan tersebut termasuk tindak pidana karena dapat membahayakan masyarakat. 5. Seorang anak berusia 15 tahun mencuri sebuah sepeda motor. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak tersebut dapat diterapkan A. Pidana penjara, B. Pidana denda, C. Tindakan pidana, D. Sanksi administratif, E. Diversi. Jawaban yang tepat adalah E. Diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk menjalani proses diversi sebelum dikenakan hukuman pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan, 1. Menjaga kepentingan terbaik anak, 2. Menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kriminal, 3. Mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Diversi dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana, jika ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana serius, misalnya, pelanggaran HAM berat atau narkotika. Dalam kasus pencurian sepeda motor, diversi biasanya menjadi pilihan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti kerugian dapat dipulihkan atau terdapat kesepakatan dengan korban.